Presiden Trump pada hari Sabtu membatalkan perjalanan delegasi Amerika ke Islamabad untuk melakukan pembicaraan dengan Iran. Dan di dalam negeri, ketegangan terlihat dengan cara yang berbeda ketika seorang pria bersenjata memicu kepanikan soal keamanan, membuat makan malam koresponden Gedung Putih menjadi kacau. Trump kemudian menambahkan hal itu tidak akan menghalangi saya untuk memenangkan perang di Iran. Semua ini dan masih banyak lagi di Jerusalem Initiative hari ini. Selamat datang kembali di Jerusalem Initiative di JNS TV. Josh Hasten di sini bersama Alex Traiman dengan berita terbaru, dugaan upaya pembunuhan yang menargetkan Presiden Donald Trump. Tembakan terdengar di acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington DC pada Sabtu malam. Seorang tersangka berusia 31 tahun telah ditangkap. Cole Thomas Allen, tampaknya seorang guru dari California. Perdana Menteri Netanyahu menanggapi di X. Sarah dan saya terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Presiden Trump tadi malam. Alex, kami belum memiliki semua detailnya saat ini. Perdana Menteri Israel mengatakan tidak diragukan lagi ini adalah upaya pembunuhan yang menargetkan Presiden Trump. Oh, sepertinya memang itu adalah upaya pembunuhan. Presiden Trump segera dibawa keluar dari Hilton di Washington DC. Itu adalah tempat yang sama di mana Presiden Reagan ditembak dalam upaya pembunuhan pada tahun 1981. Dia kembali ke Gedung Putih. Adegan yang terasa tidak nyata. Anda melihat Presiden Amerika Serikat dan anggota pemerintahannya yang lain, termasuk Kash Patel dan yang lainnya. Anda berada di konferensi pers di ruang pengarahan Gedung Putih, di mana para wartawan hadir dengan tuxedo dan gaun malam mereka. Presiden berbicara tentang bagaimana dia dibawa keluar secara cepat dan bahwa dia berharap bisa mencoba lagi menghadiri jamuan makan malam para koresponden ini. Anda tahu, ini adalah jamuan makan malam di mana biasanya presiden akan menjadi bahan candaan. Media sudah beberapa tahun tidak hadir, tapi rupanya dia sempat datang. Dia bersiap untuk mengolok-olok media, yang menurut saya memang pantas diterima media setelah mereka terus-menerus mencoba melakukan pembunuhan karakter terhadapnya di halaman media mereka. Jadi dia akan mengolok-olok mereka. Dia bilang mungkin pada kesempatan berikutnya mereka melakukan ini, dia akan mungkin sedikit lebih ramah daripada rencananya semula. Dan dia juga menegaskan bahwa inilah alasan mengapa Gedung Putih perlu memiliki ballroom, karena Anda tidak bisa mengamankan tempat-tempat seperti ini untuk Presiden Amerika Serikat. Saya jadi teringat pada Perdana Menteri Israel. Saya sudah beberapa kali bepergian bersamanya. Tingkat pengamanan dan logistik yang diperlukan setiap kali Perdana Menteri berpindah dari satu tempat ke tempat lain sangat besar. Maksud saya, cara Perdana Menteri atau Presiden Amerika Serikat dibawa masuk melalui bagian belakang hotel-hotel ini, karena mereka tidak bisa lewat jalur yang jelas. Anda tahu, mereka selalu naik kendaraan anti peluru. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari kendaraan tanpa tenda-tenda yang mengelilingi kendaraan tersebut agar penembak jitu tidak bisa mendapatkan bidikan yang jelas atau mengetahui di mana Perdana Menteri atau Presiden Amerika Serikat berada. Sebenarnya itu adalah kehidupan yang buruk menurut saya, menjadi seorang presiden atau menjadi Perdana Menteri negara Israel jika dilihat dari segi tingkat keamanan. Seseorang bahkan tidak bisa pergi ke toko untuk membeli susu. Mereka harus menjalani hidup dengan perlindungan dan keamanan yang benar-benar total. Karena selalu ada orang-orang gila seperti ini yang mencoba melakukan tindakan seperti itu. Semakin banyak. Jadi seperti yang kita lihat, masyarakat semakin lama semakin marah. Dan hal itu dipicu oleh media, tapi juga dipicu oleh video game yang penuh kekerasan. Itu juga dipicu oleh obat antidepresan dan obat untuk kecemasan. Media sosial sudah pasti, bahkan cara orang berhubungan dengan orang lain, dan kurangnya EQ di masyarakat, kecerdasan emosional, serta akses terhadap senjata api. Maksud saya, orang-orang, terutama di Amerika Serikat, punya akses yang jauh lebih mudah ke senapan serbu dibandingkan di Israel. Di sana aksesnya tidak terlalu mudah. Jadi, ya, sangat disayangkan. Seperti yang kamu sebutkan sebelum acara, sepertinya Trump memang seperti punya 9 nyawa. Dia bilang alasan dia menjadi target adalah karena dia efektif dan sudah melakukan banyak hal. Jadi, untungnya Trump baik-baik saja. Kami berdoa untuk kesuksesannya di sini di Israel. Saya yakin lebih banyak orang yang berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan Trump di Israel dibandingkan di negara lain di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi. Anda lihat media Israel pagi ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah penembak ini bertindak sebagai akibat dari kebijakan Trump, khususnya terhadap perang di Timur Tengah terhadap Iran? Saya rasa kita belum memiliki jawaban untuk pertanyaan itu saat ini. Presiden mengatakan bahwa dia tidak berpikir itu ada hubungannya dengan Iran. Kaitan dengan perang Iran, ini mungkin hanya ulah pelaku tunggal.
Tapi saya yakin akan ada lebih banyak informasi yang akan muncul dalam beberapa minggu ke depan. Penyerang berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Dia berhasil dilumpuhkan, terluka, tapi masih hidup. Dia akan dihadapkan ke pengadilan pada hari Senin menurut Janine Pirro yang merupakan jaksa penuntut sementara, saya percaya, di Washington DC. Dan kita akan mendapat lebih banyak informasi dalam beberapa hari ke depan. Jadi Alex, mari kita langsung beralih ke Iran. Sebelum upaya pembunuhan di sana, Presiden Trump membatalkan pertemuan dengan pejabat Iran di Pakistan. Trump pada hari Sabtu mengatakan dia membatalkan perjalanan ke Islamabad terkait dengan pembicaraan tersebut. Dia memberitahu Jared Kushner untuk tetap di rumah, Steve Witkoff untuk tetap di rumah. Saya tidak yakin apakah JD Vance juga seharusnya terbang ke sana, tapi mari kita lihat video ini. Kamu mungkin sudah mendengar bahwa kami membatalkan perjalanan itu. Kami yang memegang semua keunggulan. Kami tidak akan menghabiskan 15 jam di pesawat setiap saat bolak-balik hanya untuk memberikan dokumen yang tidak cukup baik. Jadi kami akan berurusan lewat telepon dan mereka bisa menelpon kami kapan saja mereka mau. Saya akan berurusan dengan siapapun yang menjalankan semua ini. Mereka tidak tahu. Mereka saling bertengkar satu sama lain. Pertikaian internal yang luar biasa ini. Mereka mungkin sedang berebut kepemimpinan. Jadi Alex, saya rasa pertanyaan besarnya sekarang adalah status gencatan senjata. Presiden Trump di pertengahan minggu lalu mengatakan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang untuk mengadakan pembicaraan ini. Namun pembicaraan itu tidak terjadi. Kamu tahu, saya terus memeriksa ponsel saya. Saya terus mencoba mendengarkan alarm untuk melihat apakah Iran akan, sekali lagi, mungkin mencoba menyerang Israel jika memang AETA Serikat memutuskan untuk kembali berperang dengan Iran. Bagaimana status situasi saat ini? Kami seperti berada di keadaan yang tidak pasti di sini. Tentu. Ya, tampaknya jelas bahwa dokumen apapun yang diberikan kepada Amerika Serikat, Anda tahu, adalah dokumen garis keras yang tidak mencapai kesepakatan apapun yang diharapkan Amerika Serikat. Presiden Trump membatalkan perjalanan Witkoff dan Kushner ke Islamabad. Itu perjalanan yang jauh. Perjalanannya sekitar 18 jam ke sana. Dan saya pikir apa yang dikatakan Presiden Trump dalam komentarnya ini, dia membicarakan tentang pertikaian di sini, bahwa Anda melihat perpecahan yang parah di dalam rezim. Dan dilaporkan bahwa ada setidaknya 3 faksi besar yang berbeda. Faksi nomor 1 adalah kelompok Ayatollah, benar? Dan masih ada laporan tentang Mujtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, pemimpin tertinggi. Dia dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Rumor terus beredar bahwa dia mungkin terluka parah, mungkin kehilangan satu kaki, cedera wajah menurut satu versi, atau bahkan sudah meninggal menurut versi lain. Belum ada konfirmasi visual tentang bahwa dia masih hidup atau sadar. Jadi di satu sisi, ada para ayatollah yang merupakan fanatik agama, dan mereka percaya bahwa dengan menciptakan semacam konflik besar dengan komunitas internasional, mereka sebenarnya bisa membawa kembali Mahdi mereka, Imam ke-12. Jadi mereka ini adalah kelompok garis keras agama. Lalu di sisi lain ada sayap militer, ada IRGC, di mana mereka lah yang berjuang untuk mendapatkan kendali. Sekarang mereka yang memegang senjata, bukan? Mereka yang menegakkan pos pemeriksaan, mencegah warga Iran untuk bangkit melakukan protes. Dan di sisi lain ada para politisi seperti Presiden Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Arashki, dan Ketua Parlemen Iran Galibrov. Dan ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa mereka semua telah ditangkap oleh IRGC. Jadi kita bahkan tidak tahu siapa yang memimpin. Dan di luar ada Reza Pahlavi yang menurut saya benar-benar mengangkat pamornya dan aktif tampil di berbagai forum. Dia baru saja berada di Eropa minggu ini. Dia mengadakan 2 konferensi pers besar dengan lebih dari 150 wartawan di tempat yang berbeda. Dia mengecam mereka dalam sebuah postingan media sosial dengan mengatakan tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan pertanyaan tentang 40.000 warga sipil Iran yang tewas dalam protes sebelum perang. Dia baru saja bertemu dengan para anggota parlemen. Dia tampaknya perlahan tapi pasti mengatakan hal-hal yang tepat. Posisinya pun semakin meningkat. Jadi ada begitu banyak faksi yang berbeda dan tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul. Dan dalam banyak hal, apa yang terjadi sekarang adalah Anda melihat munculnya sebuah revolusi di dalam Iran yang memiliki beberapa kesamaan. Jelas, situasinya sangat berbeda.
Tapi ada beberapa kesamaan dengan revolusi tahun 1978, di mana sekarang semua kekuatan ini saling berebut kekuasaan tanpa adanya seorang pemimpin. Benar? Syah sedang kehilangan kekuasaan pada tahun 1978. Akhirnya dia harus pergi ke pengasingan. Di sini, Anda punya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang menggantikan Khomeini, Ayatollah Khomeini, yang muncul setelah revolusi itu. Khamenei sekarang sudah tidak berkuasa, dan ada banyak faksi yang benar-benar bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan tidak ada yang yakin siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Jadi yang Anda lihat di sini adalah bahwa Trump melalui negosiasi-negosiasi ini sedang membuka semua perpecahan, semua keretakan di dalam Iran. Dia membiarkan situasinya berjalan dengan sendirinya, tapi dia tetap melakukan ini. Setelah kampanye militer besar-besaran yang sangat melemahkan Iran, menghancurkan petrokimia mereka, juga memberlakukan pengepungan di Teluk Persia, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang masuk. Jadi pada dasarnya dia menghancurkan semua kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk apapun. Jadi yang terjadi sekarang adalah kita mulai melihat bahkan garda revolusi Iran pun, dan ada laporan tentang ini, bahwa komando tingkat menengah mereka tidak menerima gaji. Dan jadi Anda melihat bahwa orang-orang mulai berbalik melawan rezim. Jadi bisa jadi Trump tidak terburu-buru untuk kembali melakukan serangan militer. Karena yang ingin Anda lihat sebenarnya adalah rakyat Iran bangkit. Anda ingin melihat semua struktur internal ini runtuh. Dan kita sedang berada di tengah-tengah itu. Apakah kita tahu kemana arahnya? Tidak. Apakah presiden berhak untuk itu? Melanjutkan serangan militer? Tentu saja. Apakah Perdana Menteri Netanyahu sudah siap menekan tombol jika presiden memberi perintah? Tentu saja. Dan saya yakin Perdana Menteri Netanyahu dan IDF ingin menyingkirkan siapapun kelompok garis keras yang menghalangi runtuhnya rezim dan perubahan rezim di Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan minggu ini bahwa Israel siap untuk melanjutkan pertempuran dengan Iran dan sedang menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menargetkan fasilitas energi Iran dan para pemimpinnya di sana, siapapun pemimpin yang masih bertahan di Iran. Presiden Trump juga sangat sibuk di media sosial minggu ini, di platform Truth Social miliknya. Pada dasarnya memberikan laporan langsung menjelang pembatalan delegasi ke Pakistan. Dia memulai di pertengahan minggu atau di awal minggu dengan mengatakan bahwa atas permintaan Pakistan dan karena Iran telah menunjukkan beberapa pergerakan, saya setuju untuk melanjutkan gencatan senjata melewati hari Rabu. Dia melanjutkan pada hari Kamis dengan mengatakan urusan kita dengan Iran berjalan sangat baik. Segalanya bergerak ke arah yang benar. Bisa saja ada kabar baik dalam waktu relatif cepat. Lalu pada hari Jumat, dia benar-benar membatalkan delegasi tersebut. Tapi seperti yang kita lihat di video, dia masih tetap optimis di depan umum bahwa sesuatu akan terjadi. Entah itu pertemuan, mereka tidak akan mengadakan pertemuan, mungkin mereka akan mengadakan pertemuan lewat telepon. Tapi seperti yang kamu katakan, kamu tahu, semua ini bisa saja presiden mengatakan bahwa waktu berpihak pada Amerika, bukan pada Iran. Dan dia akan menjalankan strategi menunggu ini. Ya, saya pikir apa yang dikatakan presiden di sini adalah bahwa waktu berpihak pada Amerika. Maksud saya, ini sepertinya bertentangan dengan pandangan umum, bukan? Karena Trump, dia berada dalam siklus berita media 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia akan menghadapi pemilihan paruh waktu. Dia hanya punya 2,5 tahun lagi menjabat. Jadi dia harus menyelesaikan agendanya secepat mungkin. Orang-orang Iran sedang berjuang untuk bertahan hidup. Semakin lama mereka bisa memperpanjangnya, semakin besar peluang mereka untuk menang. Dan mereka juga berharap, jelasnya pada akhirnya di akhir pemerintahan Trump akan ada pemerintahan yang lebih bersahabat, yaitu pemerintahan dari Partai Demokrat. Siapa? Partai Demokrat telah membuktikan bahwa mereka hanya mencoba untuk mengakomodasi orang-orang Iran sebisa mungkin. Pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama benar-benar memberikan banyak sekali kelonggaran kepada Iran. Tentu saja Kamala Harris, seorang Demokrat lainnya, akan melakukan hal yang sama, atau mungkin seorang Republikan alternatif, pemerintahan Republikan Libertarian yang memang tidak ingin terlibat di Timur Tengah. Atau seseorang yang menurut orang Iran bisa mereka manfaatkan lebih baik daripada Presiden Trump, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar siap menyerang Iran dan memastikan Iran tidak mendapatkan senjata nuklir. Jadi mereka sedang memainkan strategi jangka panjang. Tapi apa yang dilakukan Trump dengan blokade ini, dia benar-benar menekan sisa-sisa ekonomi Iran yang masih ada. Dan Anda baru saja melihat bahwa Presiden Pezeshkian, dia memperingatkan, sebenarnya bukan memperingatkan, dia meminta warga sipil Iran untuk menggunakan listrik lebih sedikit.
Oke, jadi Anda bisa melihat bahwa bahkan mungkin kemampuan mereka untuk memasok bahan bakar ke pembangkit listrik pun mulai menurun. Semua sumber daya mereka mulai habis. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Trump mengakui bahwa dengan pengepungan ini, dengan penutupan blokade di Selat Hormuz, sebenarnya Iranlah yang kehabisan waktu. Jadi seperti yang kamu katakan, Alex, kita punya pengepungan di Selat Hormuz. Pelabuhan-pelabuhan Iran ditutup. AS tidak mengizinkan kapal manapun dari Iran atau yang berhubungan dengan Iran untuk berlayar. Trump juga di platform Truth Social miliknya pada hari Kamis lalu mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan membunuh menurut kata-katanya kapal apapun yang berlayar di wilayah itu. Secara khusus, dia mengincar kapal-kapal yang mungkin menanam ranjau di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, ada kapal penyapu ranjau di sana, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang menurut apa yang dikatakan Presiden, mereka tidak ragu untuk membersihkan selat saat ini. Dia mengatakan bahwa mereka harus meningkatkan upaya mereka hingga 3 kali lipat dalam membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Iya, ada banyak hal berbeda yang terjadi di sini dengan penutupan selat. Di satu sisi, ada operasi pembersihan ranjau ini. Dan Anda melihat Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa ini bukan hanya Angkatan Laut Amerika saja. Dia meminta negara-negara lain untuk datang dan mengirim kapal mereka untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Apakah mereka melakukannya? Bahkan Turki telah menyarankan bahwa mereka mungkin akan datang dan membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Dikatakan bahwa negara-negara bebas berkewajiban menjamin kebebasan melintas di sini. Jadi Anda punya masalah di mana Trump ingin negara-negara lain ikut serta dan menjadi bagian dari operasi ini. Karena pada akhirnya, merekalah yang lebih membutuhkan selat itu dibandingkan Amerika Serikat. Anda juga punya masalah lain, yaitu blokade barang-barang yang masuk ke Iran. Dan ada kapal Cina yang disita oleh Amerika Serikat. Dan pada dasarnya mereka mengatakan bahwa ada beberapa barang yang tidak begitu baik yang coba dibawa masuk oleh pihak Cina ke Iran. Entah itu bahan bakar, mungkin bahan bakar padat untuk rudal balistik. Kita tidak tahu apa itu. Tidak ada yang benar-benar mengatakan. Jadi ini mencegah persenjataan ulang. Ini mencegah pasokan masuk ke Iran. Ini adalah masalah internasional terkait ranjau. Dan kemudian ada ekspor minyak yang sangat dibutuhkan Iran. Dan Trump mengatakan bahwa Iran kehilangan sekitar 400 hingga 500 juta dolar per hari dari ekspor minyak. Tapi ada hal lain ketika ladang minyak ini tidak bisa dikosongkan saat mereka memompa minyak, yang terjadi adalah, dan ini yang saya baca. Saya bukan ahli tentang bagaimana fasilitas petrokimia atau fasilitas minyak ini bekerja secara tepat, tapi ada laporan bahwa pada dasarnya mereka berhenti berfungsi dengan baik jika tidak bisa menghasilkan minyak. Dan kemudian untuk memindahkannya ke kapal, Jadi fakta bahwa tidak ada yang keluar, itu juga bisa menghancurkan kapasitas industri minyak Iran dalam jangka panjang. Alex, seperti yang kamu katakan, dan Presiden Trump juga menyatakan hal ini di Truth Social, Iran sedang runtuh secara finansial. Mereka ingin Selat Hormuz segera dibuka. Mereka sangat membutuhkan uang, kehilangan 100 juta dolar per hari. Militer dan polisi mengeluh karena mereka tidak dibayar. SOS. Itu adalah kata-kata dari Presiden. benar. Dan orang-orang Iran, kamu tahu, mereka bisa mencetak uang, tapi pertanyaannya, apa nilai uang itu? Rial diperdagangkan sekitar 1,2 ribu juta per 1 dolar sebelum perang. Jadi kamu tahu, orang-orang Iran bisa mencetak uang. Tapi daya beli uang itu saat ini, maksudku aku ingin bilang benar-benar tidak berharga. Aku tidak tahu bagaimana lagi mengatakannya. Jadi bahkan jika mereka mencetak uang untuk membayar Korps Garda Revolusi Islam, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan uang itu. Jadi menurutku kamu akan segera melihat kelangkaan barang-barang lain di dalam Iran. Dan kurasa pertanyaannya adalah kita hanya perlu melihat bagaimana strategi ini berjalan. Apakah akan ada senjata alternatif yang masuk ke dalam Iran? Apakah Kurdi Iran akan menyeberangi perbatasan dan mulai membantu oposisi Iran melawan IRGC? Apakah mereka akan mengirimkan senjata yang secara samar disebutkan oleh Presiden Trump sedang dikirim ke Iran, tetapi kemudian disimpan oleh pihak lain? Apakah pada suatu saat Presiden Amerika Serikat akan berubah sikap terkait dengan Reza Pahlavi? Sekarang dia telah menyatakan selama ini bahwa menurutnya Reza Pahlavi bukanlah orang yang tepat.
Dia orang yang baik, tapi kamu butuh seseorang dari dalam Iran. Dan mungkin semua ini hanyalah operasi pengalihan untuk membuat seolah-olah putra Syah Reza Pahlavi bukanlah boneka Amerika. Jadi jika Presiden Trump mengatakan, "Oke, kami tidak berpikir Reza Pahlavi adalah orangnya, tapi rakyat Iran yang menuntutnya." Atau itu berasal dari dalam atau dari luar, dari sumber lain. Maka mungkin pada suatu saat Trump akan berbalik dan berkata, "Oke, ya, sepertinya sudah jelas bahwa Reza Pahlavi adalah orangnya." Jadi dia melakukan pekerjaannya dari luar. Trump melakukan pekerjaannya dengan blokade ekonomi. Blokade ekonomi setelah serangan militer yang menewaskan banyak pimpinan senior, perpecahan yang terungkap di sini dalam negosiasi. Jangan lupa bahwa beberapa minggu yang lalu, Kepala Mossad David Parney mengatakan bahwa upaya untuk menggoyahkan rezim akan memakan waktu, dan itu terjadi setelah operasi militer berhenti. Jadi kita mulai melihat hal itu mulai terjadi. Saya rasa semua kritikus yang mengatakan bahwa Iran mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Presiden Trump, tidak benar. Saya rasa Presiden Trump mengatakan dengan benar ketika beliau mengatakan bahwa Amerika Serikat memegang semua kartu saat ini. Iran sebenarnya sudah tidak punya banyak kartu lagi. Dan sekarang kita hanya perlu melihat bagaimana semua ini akan berjalan. Ya, benar sekali. Kita harus melihat kemana arah semua ini. Ini masih jauh dari selesai. Pada saat yang sama, kita juga berhadapan dengan proksi Iran di utara, Hizbullah tentu saja di Lebanon. Di satu sisi, minggu ini ada delegasi Israel di Amerika Serikat bersama Marco Rubio yang melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Lebanon untuk semacam normalisasi gencatan senjata atau semacamnya. Bahkan, gencatan senjata selama 3 minggu diumumkan di sana oleh Presiden Trump minggu ini. Dan pada saat yang sama, ada Hizbullah. Dan Hizbullah terus melanggar segala bentuk gencatan senjata yang dimiliki Israel dengan Lebanon. Saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak proyektil yang ditembakkan Hizbullah selama akhir pekan. Tadi malam, Sabtu malam, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa dia telah memerintahkan IDF untuk menyerang target-target Hizbullah di Lebanon dengan kekuatan penuh. Kantornya menyampaikan pernyataan singkat pada Sabtu malam itu. Jadi Israel tentu saja menyerang target-target teroris Hizbullah di Lebanon, bahkan selama gencatan senjata, yang memang diperbolehkan untuk dilakukan. Lalu Hizbullah berulang kali melanggar gencatan senjata, menembakkan mortir dan roket ke arah komunitas di perbatasan utara Israel. Sebenarnya nyaris bukan gencatan senjata, meskipun di atas kertas memang ada perpanjangan selama 3 minggu, tetapi situasinya sangat tegang di Israel Utara saat ini. Baik, jadi sekitar seminggu yang lalu saat kita berbicara, saya pikir gencatan senjata di Lebanon akan bertahan berdasarkan negosiasi jangka panjang ini. Dan gencatan senjata dengan Iran akan gagal karena ketidakmampuan Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi justru sebaliknya di dalam Iran. Presiden ingin membiarkan blokade ekonomi berjalan dengan sendirinya, tidak terburu-buru untuk melanjutkan permusuhan militer. Tapi di sini, saat negosiasi antara Israel dan Lebanon berlangsung dan tampak menjanjikan, yang Anda lihat adalah Hizbullah tidak ingin hal itu terjadi. Jadi mereka mencoba menggagalkan negosiasi dengan menembaki Israel. Pada dasarnya menunjukkan bahwa merekalah kekuatan yang lebih kuat. Dan mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Pemerintah Lebanon. Anda sedang bernegosiasi dengan pemerintah yang sebenarnya bukan pihak yang sedang Anda perangi. Israel sedang berperang dengan Hizbullah. Israel sedang bernegosiasi dengan pemerintah Lebanon. Pemerintah Lebanon tidak memiliki dan belum pernah membuktikan kemampuannya untuk bisa menghancurkan Hizbullah. Hizbullah sedang ditekan di satu sisi karena pendukung mereka, Iran, tidak lagi memberikan mereka senjata atau pendanaan, kan? Disitulah blokade ekonomi terhadap Iran berperan. Hizbullah tidak punya uang, mereka juga tidak mendapatkan senjata lagi. Di perbatasan Suriah, dulu ada Bashar Assad, mantan Presiden Suriah, yang juga merupakan salah satu pendukung Hizbullah. Dia mengandalkan Hizbullah untuk perlindungan. Dan karena itu, dia mengizinkan Suriah digunakan sebagai jembatan darat untuk mempersenjatai kembali dan memasok Hizbullah. Kau lihat Al-Shara di Suriah, bukan teman.
Al-Shar bukan teman Israel, tapi dia adalah musuh Hizbullah, kan? Pelemahan Hizbullah lah yang memungkinkan Al-Shara masuk. Dan kami sebenarnya telah melihat laporan bahwa Al-Shara dan pasukannya telah menggagalkan beberapa upaya penyelundupan ke Lebanon, menyita senjata, dan menemukan terowongan antara Suriah dan Lebanon. Jadi saat ini, musuh dari musuhku adalah, saya tidak tahu apakah bisa disebut teman, tapi setidaknya berguna dalam melemahkan Hizbullah. Dan di sisi lain, Hizbullah sedang ditekan oleh upaya diplomasi antara Lebanon dan Israel. Fakta bahwa pemerintah Lebanon ini dan para pemimpinnya, Presiden Joseph Aoun, dia seorang Kristen, mereka sedang berusaha untuk menegaskan kembali kendali mereka di negara ini atas Hizbullah. Sekarang, mereka belum mengatakan hal-hal baik tentang Israel selama negosiasi ini. Bahkan ketika duta besar mereka duduk berhadapan dengan duta besar Israel, Yehiel Leiter. Mari kita langsung saja jika kita bisa. Mari kita lihat video di sini tentang delegasi-delegasi di Washington minggu lalu. Kami mengadakan pertemuan yang luar biasa dengan pejabat tinggi Lebanon dan pejabat tinggi Israel. Dan kami pikir Presiden Lebanon dan Perdana Menteri Israel dalam beberapa minggu ke depan akan datang ke sini. Mereka telah setuju untuk tambahan 3 minggu lagi, saya rasa, tanpa tembakan, gencatan senjata, tidak ada lagi penembakan. Mari kita lihat, kami berharap itu terjadi. Itu tidak akan terjadi begitu saja, tapi mereka memang harus memikirkan Hizbullah. Itu memberi semua orang waktu untuk terus bekerja menuju perdamaian permanen. Antara dua negara yang ingin hidup damai, keduanya menjadi korban organisasi teroris yang sama. Organisasi teroris yang tidak diragukan lagi telah menjadikan Israel sebagai korban, tetapi juga telah menjadikan rakyat Lebanon sebagai korban. Rakyat Lebanon pantas untuk hidup di negara yang damai dan sejahtera. Itu adalah pertemuan yang sangat positif di sana. Tapi Alex, seperti yang kamu katakan, orang-orang Lebanon masih belum mengatakan hal-hal baik tentang Israel, meskipun mereka berada di ruangan yang sama di Washington. Ya, mereka takut nyawa mereka terancam kan? Jika mereka mengatakan, kamu tahu Israel adalah teman kita. Mereka takut akan dibunuh. Mereka tidak punya pilihan sekarang selain duduk di meja perundingan. Kemungkinan besar karena Presiden Amerika Serikat menawarkan insentif dalam hal miliaran dolar pendanaan, sama seperti Presiden Amerika Serikat memberikan miliaran dolar keringanan sanksi kepada Al-Shara di Suriah. Pemerintah Lebanon berharap jika mereka mendapatkan paket keuangan yang sangat bagus dari Amerika Serikat, itulah yang akan menjadi daya tawar mereka. Ada daya tawar ekonomi, ada daya tawar militer. Tentara Lebanon, mereka tidak punya daya tawar militer. Mereka berharap pemerintah Lebanon bisa mendapatkan daya tawar ekonomi untuk membangun kembali. Dan mereka dipaksa untuk bernegosiasi dengan negara Israel. Israel juga sebenarnya dipaksa, menurut saya, untuk melakukan negosiasi ini. Sekarang, jelas Israel melihat manfaat jangka panjang dari hal ini, bukan? Jika Hizbullah benar-benar bisa ditekan, jika Israel tetap memiliki hak untuk menembak Hizbullah bahkan selama gencatan senjata, yang berarti Anda pada dasarnya mendefinisikan ulang apa arti sebenarnya dari gencatan senjata. Tentu saja, Hizbullah sebenarnya bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, Hizbullah, mereka tidak mengakui gencatan senjata itu. Tapi Israel tetap mempertahankan hak untuk beroperasi. Fakta bahwa Hizbullah telah sangat dilemahkan adalah satu-satunya hal yang sebenarnya memungkinkan pemerintah Lebanon untuk duduk di meja perundingan ini dengan Israel. Fakta bahwa ada Mike Huckabee yang merupakan duta besar Amerika untuk Israel yang telah terbang ke Washington, kami tidak tahu persis untuk apa. Sekarang kita melihat bahwa dia akan menjadi bagian dari negosiasi ini. Itu mungkin tugas yang dimaksudkan untuk meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu dan yang lainnya tentang pentingnya melanjutkan pembicaraan ini. Karena jelas, Yehiel Leiter mewakili Israel di sini. Dia sangat dekat dengan Ron Dermer. Dia punya akses langsung ke Perdana Menteri dalam negosiasi ini. Tapi saya rasa Amerika ingin ada pihak kedua yang ikut mengawasi dan mendengarkan. Pihak dalam negosiasi itu yang juga didengar dan dihormati oleh Netanyahu.
Jadi itulah mengapa para duta besar Amerika, baik untuk Lebanon maupun Israel, sekarang menjadi bagian dari pembicaraan ini. Pembicaraan ini akan tetap berjalan, bahkan jika masih akan ada baku tembak antara Israel dan Hizbullah. Dan sepertinya Hizbullah masih perlu dilemahkan sedikit lagi. Ya, benar sekali. Lebanon seharusnya sudah melakukan ini sejak tahun 2006, di akhir Perang Lebanon kedua. Tapi itu belum terjadi. Kita harus lihat kemana arahnya nanti. Israel tentu saja memiliki perjanjian damai dengan tetangga kita Yordania, Mesir, dan mungkin suatu hari nanti Lebanon. Tapi Hizbullah tetap menjadi faktor tak terduga di sana. Ya, masih harus dilihat apakah Joseph Aoun sementara itu telah mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan Perdana Menteri. Ada laporan sekitar seminggu yang lalu bahwa kedua pemimpin itu mungkin akan terbang ke Washington dalam waktu dekat. Sepertinya laporan-laporan itu agak terlalu dini ya. Artinya negosiasi ini harus berjalan sedikit lebih jauh dalam prosesnya. Akan menarik untuk melihat apakah Aoun benar-benar akan menghadiri pertemuan bersama Netanyahu untuk menyaksikan jabat tangan seperti itu di halaman Gedung Putih. Pasti akan menjadi, menurut saya ini akan menjadi terobosan bagi Timur Tengah. Dan hanya satu langkah maju lagi dalam hubungan Israel dengan negara-negara lain yang sebelumnya melihat diri mereka dalam konflik dengan Israel. Marco Rubio mengatakannya dengan tepat bahwa Israel dan Lebanon, mereka punya musuh yang sama. Musuhnya adalah Hizbullah. Jika Hizbullah disingkirkan dari persamaan, sebenarnya tidak ada alasan mengapa Lebanon dan Israel tidak seharusnya menormalisasi hubungan. Sekarang, ada juga pertanyaan tentang apa yang terjadi di wilayah selatan Sungai Latani yang telah dibersihkan oleh Israel. Sementara itu, Israel memberitahu warga Lebanon jangan kembali, jangan mendekati Latani, jangan kembali. Ada beberapa laporan tentang mereka yang mencoba kembali ke sana. Kamu tahu, sementara itu Israel mempertahankan zona penyangga ini dan apa yang akan terjadi dengannya. Ada pembicaraan bahwa mungkin ini bisa dijadikan sebagai zona ekonomi. Benar. Yang akan dilindungi secara militer oleh Israel, tetapi tidak akan ada warga sipil atau Hizbullah yang bisa masuk ke selatan Sungai Litani lagi. Alex, saya ingin beralih ke topik lain jika memungkinkan. Kamu tahu kita sedang berada di musim pemilu. Menurut undang-undang, Israel harus mengadakan pemilihan parlemen, pemilihan untuk Knesset paling lambat bulan Oktober. Sekarang kita sudah di akhir April. Jadi kita harus lihat bagaimana perkembangannya. Itu bisa saja terjadi dalam 90 hari ke depan, kamu tahu? Dalam periode 90 hari, atau mungkin sampai bulan Oktober. Kita harus lihat apa yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dia bisa saja mengumumkan pemilihan dan kemudian kita bisa mengadakannya dalam 90 hari. Tapi ada laporan selama akhir pekan bahwa anggota Likud yang tidak puas, saya akan menyebut mereka begitu, mungkin sedang membentuk semacam partai pecahan. Saya tidak tahu apakah Anda ingin menyebutnya partai sayap kanan, partai kanan tengah, atau apapun itu. Ada beberapa tokoh di sana yang telah berada di Likud selama bertahun-tahun, termasuk MK Yuli Edelstein. Ada Shiren Haskell dari Partai Harapan Baru, Gideon Sa'ar dan lainnya mungkin tidak puas dengan Perdana Menteri Netanyahu, tetapi tetap ingin berada di, saya kira, sisi kanan spektrum politik. Apa yang kita ketahui tentang potensi baru ini? Seperti yang mereka sebut di sini, Likud B atau tim B dari Likud. Apa yang kita ketahui tentang partai baru yang potensial ini? Pertama-tama, ini jelas tim B, bukan tim A, oke? Mereka bukan bintang utama dari Likud. Pada suatu waktu, beberapa dari mereka memang seperti bintang yang sedang naik daun di Likud. Tapi kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Kita pernah melihat Gideon Sa'ar memisahkan diri, membentuk Partai Harapan Baru. Kita pernah melihat Karon memisahkan diri dari Likud dan membentuk partai baru. Dan atai partai ini mereka bisa masuk ke Knesset karena cara kerja pemilihan pendahuluan di Likud adalah satu-satunya cara untuk naik ke daftar adalah jika orang-orang memilihmu di pemilihan pendahuluan. Jadi kamu tahu, banyak dari anggota Knesset di dalam Likud ini, mereka punya basis pendukung kecil sendiri dan mereka bisa membawa persentase tertentu dari basis itu bersama mereka ke partai baru. Kamu tahu, kita sudah pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Dan yang terjadi di semua kasus ini adalah partai itu, mereka masuk ke Knesset. Kamu tahu, mereka membuat kehebohan besar. Dan pada pemilu berikutnya, mereka keluar dari Knesset dan mereka kembali lagi. Kamu tahu, dengan malu-malu merangkak kembali ke Likud. Seperti Gideon Sa'ar yang sekarang jadi Menteri Luar Negeri karena dia kembali ke Likud. Tapi ya, ini adalah musim pemilu. Saya rasa pada titik ini kita tidak akan mengadakan pemilu lebih awal. Kemungkinan besar kita akan mengadakan pemilu di waktu paling akhir, itu tanggal 27 Oktober.
Orang-orang mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah yang paling tidak stabil, paling terpecah, dan akan runtuh. Ini adalah satu-satunya pemerintahan dari banyak pemerintahan terakhir yang terbentuk dan menjalani masa jabatannya penuh selama lebih dari 4 tahun. Yang menurut saya merupakan pencapaian politik besar bagi Perdana Menteri Netanyahu. Dan stabilitas yang dibutuhkan Israel saat menghadapi perang ini, yang sekarang sudah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Tapi Anda akan mendengar banyak gejolak politik. Anda akan melihat perbedaan. Formasi-formasi, baik dari anggota Likud yang tidak puas, yang melihat kursi mereka di daftar Likud semakin berkurang, seperti posisi mereka di daftar Likud yang semakin melemah. Jadi Anda tahu, mereka ingin melihat apakah mereka bisa membentuk sesuatu yang lain. Anda melihat lebih banyak pembicaraan tentang Naftali Bennett atau Gadi Eisenkot yang muncul. Dan Anda juga melihat berbagai jenis survei saat ini. Jadi, minggu lalu ada survei Channel 12 yang menunjukkan bahwa oposisi mendapatkan 70 kursi. Tapi kemudian, Anda melihat survei Channel 14 yang dilakukan oleh Shlomo Filber. Dan saya akan menyarankan bahwa Shlomo Filber adalah ahli survei di Israel dengan rekam jejak terbaik selama banyak pemilu dalam memahami peta politik karena cara dia mengajukan pertanyaan. Survei yang dia lakukan seringkali paling mendekati hasil pemilu yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan dalam survei terakhirnya yang dirilis oleh Channel 14, itu adalah survei 14, bahwa partai-partai koalisi akan mendapatkan 66 kursi, yang berarti koalisi yang sangat solid dan kuat lagi di pemerintahan berikutnya. Jadi Anda akan melihat banyak survei, Anda akan melihat banyak manuver politik. Saya pikir Anda juga akan melihat pembentukan partai-partai baru yang bahkan belum menjadi bagian dari Knesset ini, yang mungkin akan mencakup orang-orang seperti Ofer Winter yang berasal dari sayap kanan IDF yang ingin membentuk partai politik. Amir Avivi dari Bidkonistim yang mungkin akan mencoba membentuk partai politik. Jadi kita belum tahu pasti siapa saja yang akan maju, tapi kita tahu kita sedang memasuki musim pemilu. Saya khawatir bahwa diskursus politik di Israel selama beberapa bulan ke depan akan benar-benar buruk. Ada semua trauma dari 5 siklus pemilu sebelum pemerintahan ini. Trauma akibat reformasi yudisial, lalu trauma akibat peristiwa 7 Oktober, ditambah lagi kenyataan bahwa bahkan sampai sekarang belum ada komisi penyelidikan. Dan saat ini ada sebuah kasus yang sedang disidangkan di Mahkamah Agung tentang apakah pengadilan bisa memaksa pemerintah untuk membentuk komisi penyelidikan. Pemerintah mengatakan, ya, komisi penyelidikan memang diperlukan, tapi itu seharusnya hanya dilakukan setelah perang. Sementara perang terus berlarut-larut. Namun, Perdana Menteri Netanyahu masih unggul dalam jajak pendapat. Mengungguli semua calon lawannya, termasuk Eisenkot, termasuk Ben. Di semua jajak pendapat, 14-12. Terutama dalam pertanyaan tentang kelayakan menjadi Perdana Menteri. Jadi, meskipun Anda akan melihatnya di tingkat partai, dan ini adalah sistem parlementer di mana orang tidak memilih langsung Perdana Menteri, mereka memilih partai politik. Jadi Anda mungkin akan melihat partai-partai bergeser. Anda mungkin akan melihat berbagai upaya koalisi yang mencoba menghalangi Perdana Menteri Netanyahu membentuk pemerintahan. Seperti yang kita lihat pada pemilu sebelumnya, di mana Naftali Bennett menjadi Perdana Menteri hanya dengan 5% suara rakyat, karena parlemen pada dasarnya membentuk koalisi penghalang. Itu adalah kudeta parlemen untuk mencegah Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu menjadi yang paling dianggap cocok di antara warga Israel untuk menjadi Perdana Menteri saat ini menurut survei. Alex, Jumat lalu Perdana Menteri Netanyahu mengungkapkan bahwa ia menjalani perawatan untuk kanker prostat pada tahap sangat awal. Ia mengatakan bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya. Ia menunda pengumuman tersebut karena perang dengan Iran dan situasi itu. Tentu saja, kita hanya mendoakan kesehatan untuk Perdana Menteri. Berbicara tentang hal ini dari perspektif politik, menurut Anda bagaimana reaksi para pemilih? Dan sebenarnya saya tidak suka membahasnya, karena kesehatan adalah yang utama. Tapi menurut Anda bagaimana reaksi para pemilih setelah mengetahui kabar bahwa Perdana Menteri pernah mengidap kanker? Memang terlihat dia sudah pulih sepenuhnya, tapi apakah itu memengaruhi pemilih? Dan bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini terkait kesehatan Perdana Menteri? Jadi kita tahu bahwa Perdana Menteri menjalani operasi besar. Dia menjalani operasi untuk mengangkat prostatnya atau mengangkat tumor dari prostat pada saat itu. Anda tahu, saya menduga bahwa ini kemungkinan besar kanker, meskipun itu tidak diumumkan, karena jika hanya pembesaran saja, Anda sedang berperang, Anda tidak akan menjalani operasi.
Tapi Perdana Menteri Netanyahu menjalani prosedur ini. Itu sudah diberitakan. Sekarang untuk pertama kalinya diberitakan bahwa dia menjalani perawatan radiasi. Dan perawatan radiasi ini merupakan tindak lanjut dari operasi tersebut. Yang berarti yang telah diangkat sebelumnya ternyata kanker. Dan kankernya mungkin telah kembali. Atau itu bersifat prakanker. Tetapi sekarang ada indikasi kanker. Dan Netanyahu telah menjalani terapi radiasi. Sekarang ada orang-orang yang melaporkan bahwa Perdana Menteri memang terlihat kurang sehat belakangan ini. Sekarang dalam beberapa minggu terakhir dia terlihat lebih baik. Tapi beberapa bulan yang lalu orang-orang mengatakan Perdana Menteri terlihat sangat lelah. Dan sekarang terungkap bahwa mungkin sebagian alasannya selain semua hal lain yang sedang dihadapi Perdana Menteri termasuk memimpin perang, adalah perang di 7 front. Dia sedang menjalani pengobatan radiasi. Jadi Anda punya Perdana Menteri yang sedang mengelola perang, mengelola koalisi yang bisa saja menjatuhkannya dari jabatannya kapan saja. Anda juga punya oposisi di media. Anda punya pengadilan yang menghalangi langkah-langkah pemerintah. Anda punya jaksa penuntut yang sedang menuntutnya sehingga dia harus hadir untuk bersaksi di persidangan. Dan dia sedang menjalani pengobatan radiasi pada saat yang bersamaan. Sulit membayangkan kemampuan seseorang untuk menjalani begitu banyak hal dan menghadapi begitu banyak persoalan sekaligus, serta melakukannya di tingkat tertinggi di mana taruhannya sangat besar. Jadi pertama-tama kita berharap Perdana Menteri sehat saat ini, bahwa beliau memang sehat. Beliau telah pulih dari apapun yang terjadi di dalam prostatnya dan juga pulih dari dampak buruk terapi radiasi. Yang Anda tahu, saya rasa hal itu membuat Perdana Menteri jauh lebih lemah daripada yang Anda harapkan. Saya harap Perdana Menteri sekarang merasa cukup kuat untuk menjalankan tugasnya. Jadi yang dibutuhkan adalah Perdana Menteri yang sehat. Perlu ada Perdana Menteri yang benar-benar mampu berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi. Itulah sebabnya Presiden Amerika Serikat terus mendesak Presiden Herzog untuk memberikan pengampunan. Agar Perdana Menteri juga tidak perlu lagi berurusan dengan persidangan ini. Dalam hal bagaimana hal ini memengaruhi perasaan para pemilih. Nah, sekali lagi, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Netanyahu adalah yang paling cocok. Saya rasa apa yang terungkap dari episode ini dan sebagian dari apa yang kita bicarakan sebelumnya terkait kemungkinan partai pecahan di Likud adalah soal rencana suksesi, bukan? Anda tahu, Perdana Menteri itu tidak muda lagi. Dia semakin tua. Dia menjalani pemasangan alat pacu jantung selama masa jabatannya ini. Dia juga menjalani operasi pengangkatan prostat selama masa jabatannya ini. Jadi meskipun dia mengatakan dirinya dalam keadaan sehat sepenuhnya, jelas bahwa dia sudah lebih tua dan tidak sesehat dulu lagi. Dan ada pertanyaan besar tentang siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri Netanyahu, baik dari dalam Partai Likud maupun dari luar Partai Likud. Saya rasa tidak ada siapapun, setidaknya dari pihak kanan, yang diidentifikasi sebagai kandidat yang dipercaya publik layak menjadi Perdana Menteri selain Perdana Menteri Netanyahu. Dan sekali lagi, kita akan lihat apa yang terjadi menjelang pemilu itu, yang kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Oktober, jika tidak lebih cepat. Dan Alex, saya ingin menutup acara hari ini dengan membahas Otoritas Palestina. Otoritas Palestina mengadakan pemilihan umum tingkat kota untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, yakni di Yudea dan Samaria serta Gaza. Seberapa penting pemilihan ini? Juga, mari kita ingat bahwa pemilihan presiden di Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, terpilih pada awal tahun 2000-an. Saya rasa dia sudah menjalani sekitar 20 tahun dari masa jabatan 4 tahun. Apa arti pemilihan umum tingkat kota di Otoritas Palestina dan bagaimana hal itu memengaruhi kepemimpinan Otoritas Palestina ke depannya? Ya, sulit untuk mengetahui secara pasti apa dampaknya terhadap politik yang lebih luas, baik di dalam Otoritas Palestina maupun tentu saja dalam hubungan antara Otoritas Palestina dan Israel. Dari yang saya lihat pada hasil awal, banyak kandidat muda yang memenangkan posisi dalam pemilihan tersebut. Jadi, di beberapa kota Anda melihat adanya pergeseran dari struktur suku tradisional. Dan Anda melihat dorongan menuju kepemimpinan muda yang secara umum tampaknya kecewa, setidaknya dengan aspek korupsi dalam pemerintahan Otoritas Palestina.
Jadi otoritas Palestina pada dasarnya ada dua masalah utama sejauh menyangkut Israel. Pertama, ada hasutan untuk melakukan kekerasan yang terus berlangsung. Ada kebijakan pemberian tunjangan kepada teroris dan keluarganya, di mana hingga 7% dari anggaran otoritas Palestina dilaporkan digunakan untuk dana martir. Dana tahanan pada dasarnya membayar gaji, tunjangan kepada teroris di penjara, membayar tunjangan kepada keluarga mereka yang anggota keluarganya tewas saat melakukan tindakan pembunuhan tingkat pertama. Lalu di sisi lainnya, ada aspek korupsi di mana miliaran dan miliaran dolar dialirkan sebagai bantuan kepada otoritas Palestina. Maksud saya, ini adalah salah satu skema penipuan terbesar dalam sejarah geopolitik modern. Di mana Uni Eropa, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, USAID, dan lainnya hanya mengalirkan miliaran dolar. Dan Mahmud Abbas serta kroni-kroninya menjadi miliarder kan? Mahmud Abbas terbang kemana-mana dengan jet pribadi. Dia seorang miliarder. Anak-anaknya juga miliarder. Yasser Arafat adalah seorang miliarder. Bagaimana bisa para pejuang kemerdekaan ini menjadi miliarder kan? Karena sebenarnya mereka menjalankan skema korupsi yang mengerikan. Pada dasarnya uang masuk dan mereka menerima suap dari setiap kontrak. Mahmud Abbas, saya hanya ingin menjelaskan bagaimana ini bekerja dalam kerangka konsep, oke? Ini adalah contoh yang pernah dilaporkan, tapi kerangka konsepnya seperti ini. Mahmud Abbas pergi ke komunitas internasional, mengatakan bahwa kami perlu pendingin udara di sekolah-sekolah kami. Tidak ada pendingin udara untuk anak-anak di sekolah-sekolah itu. Bisakah kami mendapatkan uang? Jadi tiba-tiba, 300 juta dolar masuk untuk pendingin udara di sekolah-sekolah. Dan Mahmud Abbas membuat kontrak dengan sepupunya untuk menyediakan pendingin udara ke semua sekolah. Dan Mahmud Abbas menerima suap. Tentu, beginilah cara otoritas Palestina bekerja. Jadi yang terjadi di sini adalah, dalam pemilihan umum tingkat kota ini ada sedikit reaksi balik terhadap hal itu. Ini adalah pertama kalinya ada pemilihan umum tingkat kota seperti ini, dan itu pun hanya karena Amerika Serikat menuntut agar diadakan pemilihan baru. Apa yang akan berubah terkait hasutan untuk melakukan kekerasan, terkait pandangan masyarakat Palestina terhadap Israel? Itu masih harus dilihat. Memang ada beberapa faksi. Ada beberapa faksi yang mengakui bahwa Israel itu kuat, bahwa terorisme tidak membawa keuntungan positif apapun bagi rakyat Palestina. Faktanya, itu hanya membuat kondisi ekonomi mereka semakin sulit, bahwa kondisi ekonomi mereka bisa membaik jika hubungan dengan Israel sedikit dinormalisasi. Apakah itu berarti mereka akan menghentikan hasutan untuk melakukan kekerasan? Anda tahu, semua itu masih harus dilihat nanti. Apakah bisa terjadi perubahan besar? Nah, Perdana Menteri Netanyahu pada dasarnya mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina bisa diselesaikan dari luar ke dalam. Disitulah negosiasi dengan Lebanon berperan. Disitulah Abraham Accords berperan. Disitulah upaya melemahkan poros teror Iran berperan. Jika Anda melihat poros Iran runtuh, Hamas adalah bagian dari poros Iran itu. Anda melihat Hamas sekarang sedang ditekan. Tampaknya Hamas tidak terlalu terlibat dalam pemilihan umum tingkat kota seperti yang diberitakan. Yang menarik karena sebelum 7 Oktober, apa yang akan terjadi jika ada pemilihan umum tingkat kota dan Hamas mungkin mengambil alih dalam pemilihan tersebut. Sepertinya mereka menjauh dari hal itu. Sekali lagi, saya bukan ahli sepenuhnya tentang semua dinamika internal Palestina di sini. Tapi sepertinya ini adalah penolakan terhadap Hamas yang sedang ditekan, juga penolakan terhadap Mahmud Abbas dan konsolidasinya atas kekuasaan. Dan mari kita lihat apakah ada semacam respons baru di sini terhadap perang ini dan pergerakan menuju normalisasi. Jangan lupa, itu baru beberapa bulan yang lalu. Ada laporan tentang beberapa klan ini, seperti di Hebron, di mana minggu ini kita baru saja mengadakan pemilihan kota, di mana beberapa klan mengatakan, kami ingin memisahkan diri dari otoritas Palestina, dan kami bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel. Jadi mari kita lihat saja apakah pemilihan ini menunjukkan generasi baru yang sama saja atau apakah ada semacam pragmatisme yang mengakui kedaulatan Israel adalah yang tertinggi dan normalisasi dengan Israel yang berdaulat dapat membawa manfaat ekonomi baik bagi warga Israel maupun warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.
Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya, Alex. Tapi itu saja waktu yang kita punya untuk minggu ini di Jerusalem in It. Josh Hasten di sini, koresponden untuk JNS News, bersama Alex Freeman, CEO JNS. Kami berada di JNS Media Hub di Yerusalem, Israel, ibu kota negara Israel dan bangsa Yahudi. Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang di balik layar di sini yang telah bekerja keras di JNS. Dan jangan lupa untuk berlangganan, beri kami super thanks, dan saksikan semua program luar biasa dari JNS TV. Dan tentu saja, kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di sini, di Jerusalem In.